Saat Ford menutup pabrik-pabriknya, Tiongkok diam-diam menulis ulang aturan global, dan Amerika Serikat terjebak dalam perpecahan internal. Dunia sedang memasuki fase transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para raksasa industri lama mulai goyah, sementara mereka yang berani keluar dari pola lama mulai bangkit. Di era di mana kecepatan menentukan kelangsungan hidup, pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang akan beradaptasi lebih dulu. Video hari ini menyajikan sudut pandang analitis, non-politik dan bebas dari bias. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka dan hati terbuka. Ford dan mundurnya yang penuh kontroversi. Ketika Ford mengumumkan penutupan beberapa pabrik di Michigan yang dulunya dianggap sebagai jantung industri otomotif Amerika, itu lebih dari sekadar keputusan ekonomi. Itu adalah guncangan budaya, sebuah pernyataan berani bahwa di era persaingan global yang sengit, tidak ada ruang untuk sentimen atau nostalgia. Lebih dari 2.000 pekerja kehilangan pekerjaan mereka, dan investasi senilai $50 miliar diam-diam dipindahkan ke luar negeri. Tidak ada konferensi pers, tidak ada komitmen pelatihan ulang bagi tenaga kerja. Tidak ada penjelasan yang meyakinkan bagi masyarakat Michigan, mereka yang telah mendukung Ford selama beberapa generasi. Itu adalah keputusan yang dingin, langsung, dan tanpa penyesalan. Bagi para orang dalam, rasanya seperti pengkhianatan. Tetapi bagi Ford, itu adalah langkah yang diperlukan dalam perjuangan untuk bertahan hidup. Tekanan itu berasal dari kebijakan tarif yang diberlakukan oleh AES sendiri terhadap Tiongkok, terutama pada bahan-bahan strategis seperti baja, aluminium, dan litium. Di antara semuanya, litium menjadi kendala paling krusial, elemen penting dalam baterai kendaraan listrik, dengan 80% kapasitas pemurnian global dikuasai oleh fasilitas di Tiongkok. Ketika tarif membuat harga litium melonjak tinggi, seluruh rantai pasokan EV berbasis AS mengalami pukulan berat. Ford, yang sudah tertinggal dari para pendatang baru yang melek teknologi, tidak lagi mampu memproduksi di dalam negeri tanpa menaikkan harga dan kalah bersaing di pasar sendiri. Peristiwa ini bukan hanya tentang Ford, ini mencerminkan kenyataan yang jauh lebih dalam. Amerika Serikat terjebak dalam paradoks antara kebijakan proteksionis dan kebutuhan untuk tetap kompetitif secara global. Ford hanyalah salah satu dari banyak perusahaan yang terpaksa memilih antara mempertahankan identitas nasional dan memindahkan operasi demi bertahan hidup. Ford memilih mundur untuk bertahan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu lebih memilih mempertahankan tradisi atau bertahan dari harga bensin hari ini? Tulis komentar kamu di bawah. Dan jangan lupa, kalau mobil kamu masih pakai bensin, berarti kamu masih mengendarai masa lalu. Jurang antara Ford dan Tesla. Jika industri otomotif diibaratkan sebagai pertandingan catur besar, maka Ford adalah pemain veteran, berpengalaman luas, ahli dalam strategi klasik, dengan 100 tahun pertarungan di balik namanya. Tesla sebaliknya adalah pendatang baru yang berani, menulis ulang aturan permainan, dan bermain di papan yang ia ciptakan sendiri. Tesla tidak hanya memproduksi kendaraan listrik, ia mengendalikan seluruh rantai nilai, dari ekstraksi dan pemurnian litium, pengembangan perangkat lunak, produksi baterai di gigafactory-nya, hingga pengiriman langsung ke konsumen, tanpa dealer, tanpa perantara, tanpa sistem gudang yang membengkak. Tesla beroperasi dalam ekosistem tertutup, sangat efisien, lincah, dan mampu beradaptasi dengan pasar secara real-time. Ini memberi Tesla bukan hanya keunggulan teknologi, tetapi juga parit strategi yang hampir mustahil ditiru secara cepat oleh para pesaing lama. Sementara itu, Ford, meskipun memiliki merek yang bersejarah dan kekuatan industri yang besar, terikat oleh masa lalunya sendiri. Pabrik-pabriknya dirancang untuk model abad ke-20. Distribusinya masih terikat dengan jaringan dealer yang telah berusia 1 abad. Dan yang paling krusial, ia terikat oleh serikat pekerja yang kuat dan kontrak jangka panjang yang kaku. Apa yang dulunya menjadi aset di era industrialisasi massal, kini telah menjadi beban di era digital. Namun Ford tidak tinggal diam. Proyek T3-nya, yang didukung oleh investasi besar senilai $50 miliar, adalah taruhan besar untuk merombak total dirinya. Ini bukan sekadar soal memproduksi kendaraan listrik.
Ini adalah transformasi menyeluruh, lini perakitan robotik, baterai super tahan hingga 1.000.000 mil, dan pergeseran total ke penjualan daring. Namun tantangannya tetap ada. Mampukah Ford mengejar ketertinggalan dalam perlombaan di mana Tesla terus memecahkan batasannya sendiri, meningkatkan produksi, menekan biaya, dan bahkan mengirim pembaruan perangkat lunak setelah kendaraan dijual? Dan pertanyaan sejatinya melampaui Ford itu sendiri. Mampukah raksasa industri tradisional menempa ulang dirinya menjadi perusahaan berbasis teknologi? Atau akankah mereka menjadi peninggalan masa lalu, tertinggal oleh revolusi industri keempat? Kepresidenan reality show dan guncangan pasar oleh Trump. Dengan naluri seorang bintang reality show, Donald Trump sejak lama tahu cara memanipulasi informasi demi dampak maksimal di media dan pasar. Namun sedikit yang menduga bahwa satu pengumuman sederhana, menunda tarif baru terhadap Tiongkok selama 90 hari, bisa langsung mengguncang pasar keuangan. Dow Jones melonjak lebih dari 2.000 poin hanya dalam satu sesi. Namun yang membuat para analis terkejut bukan hanya lonjakan pasar itu, tetapi apa yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Transaksi saham dalam volume besar dan dengan keuntungan tinggi terjadi tepat sebelum pengumuman itu disampaikan, menghasilkan laba lebih dari 2.100% dalam satu sesi. Para analis pun mulai mengajukan pertanyaan serius. Apakah ini akibat kebocoran informasi dari dalam pemerintahan? Jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran etika. Ini adalah tanda dari struktur kekuasaan yang rusak, di mana kebijakan publik bisa dijadikan alat manipulasi pasar. Insiden ini menandai pertemuan berbahaya antara politik, plutokrasi, dan sistem keuangan. Satu pernyataan dari Gedung Putih bisa langsung menggerakkan miliaran dolar, dan ketika keputusan politik dipentaskan, layaknya pertunjukan media di atas panggung pasar saham, publik, warga biasa, hanya menjadi penonton pasif dari operasi di balik layar yang kuat dan buram. Realitas ini tidak hanya menyimpangkan fondasi demokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi-institusi Amerika. Ketika aturan tampak dimanipulasi dan para pemain tidak lagi percaya pada wasit, maka krisis kepercayaan adalah keniscayaan. Di zaman ketika berita menyebar secepat cahaya dan satu cuitan bisa menghapus triliunan dolar dalam sekejap, transparansi bukan lagi sekadar nilai, tetapi syarat untuk bertahan hidup. Dan inilah kenyataan pahitnya. Ini bukan hanya tentang Donald Trump. Ini adalah peringatan bahwa demokrasi modern perlahan-lahan berubah menjadi sebuah panggung, di mana kebijakan disusun untuk menciptakan dampak, bukan untuk melayani publik. Ketika garis antara pemerintahan dan hiburan mulai memudar, kepercayaan terhadap institusi pun mulai terkikis. Menurut saya, risiko terbesar bukan terletak pada ketidakmampuan, tetapi pada cara kebenaran dikubur di balik tontonan. Ketika pembuatan kebijakan menjadi pertunjukan dan pasar keuangan menjadi papan skor, maka demokrasi tidak lagi melayani kepentingan publik, tetapi mereka yang menguasai sorotan. Amerika di persimpangan jalan industri manufaktur. Manufaktur dulunya adalah simbol dari American Dream, dari pabrik-pabrik Ford, GM, dan GE, tempat jutaan orang menemukan pekerjaan tetap, membangun keluarga, dan turut menciptakan kelas menengah yang kuat, hingga citra para pekerja yang berjajar di sepanjang jalur perakitan yang bergemuruh. Era industri pernah mendefinisikan kemakmuran Amerika. Namun hari ini, citra itu tidak lagi mencerminkan efisiensi. Sebaliknya, ia berbicara tentang masa lalu yang telah lewat. Kecerdasan buatan, robotika, otomatisasi, dan analitik data besar telah menghapus keunggulan tradisional seperti skala produksi dan tenaga kerja murah. Dalam ekonomi global saat ini, senjata persaingan yang sesungguhnya adalah kecepatan, kemampuan beradaptasi, personalisasi, dan rantai pasok yang fleksibel. Ford memahami kenyataan ini dan memilih respons yang radikal. Mereka tidak sekadar menyempurnakan model lama, mereka membongkarnya sepenuhnya. Dengan investasi berani dalam produksi kendaraan listrik, Ford sedang mendefinisikan ulang dirinya dari nol. Mereka tidak lagi sekadar membuat mobil, mereka mendigitalkan seluruh perjalanan pelanggan,
Membeli mobil kini semudah memesan iPhone. Pelanggan mengonfigurasi kendaraan secara daring, melacak proses produksinya, dan menerima produk di rumah. Namun transformasi ini bukan hanya soal teknis, melainkan juga kultural, institusional, dan psikologis. Ini membutuhkan pelatihan ulang para pekerja agar menjadi teknisi robot dan pemrogram perangkat lunak. Ini menuntut perubahan pola pikir, dari pemikiran mekanis ke pemikiran berbasis sistem otomatis, dan ini membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengambil risiko dengan visi jangka panjang serta keberanian untuk menghadapi gejolak awal. Dan jika Ford gagal, ia bisa menjadi kisah peringatan, simbol dari upaya pembaruan yang gagal. Tapi jika berhasil, ia akan menjadi laboratorium hidup, bukti bahwa Amerika bisa mendefinisikan ulang identitas industrinya, bukan dengan berpegang pada masa lalunya yang gemilang, tetapi dengan merangkul teknologi, inovasi, dan definisi baru tentang kemajuan. Krisis MAGA di Kongres saat populisme membajak tata kelola fiskal. Sementara perusahaan-perusahaan besar Amerika sedang berjuang melakukan restrukturisasi dan reposisi di dunia pasca globalisasi, lembaga yang seharusnya menjadi jangkar dari perubahan ini, Kongres, justru menjadi pusat disfungsi politik. Di pusat badai ini adalah gerakan MAGA, Make America Great Again, yang kini bukan lagi sekadar slogan kampanye, melainkan faksi kuat di Kongres yang dipimpin oleh Ketua DPR, Mike Johnson. Alih-alih mencari konsensus bipartisan untuk mengatasi isu-isu fiskal mendesak seperti batas utang, defisit, dan reformasi jaminan sosial, Partai Republik dari kubu MAGA justru mengajukan usulan mengejutkan, memotong anggaran federal sebesar 1,5 triliun, jauh melampaui pemangkasan 4 miliar dolar yang saat ini sedang dipertimbangkan secara serius. Ini bukan kebijakan fiskal yang sehat. Ini adalah populisme keuangan yang dibawa ke titik ekstrim, dirancang untuk panggung politik, bukan untuk stabilitas ekonomi. Yang lebih mengkhawatirkan adalah perpecahan internal dalam kubu MAGA itu sendiri. Satu faksi ingin secara radikal mengecilkan peran pemerintah federal, pada dasarnya memangkas pengeluaran publik untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan. Faksi lain melihat anggaran sebagai alat tawar-menawar, menggunakannya untuk mendorong pengendalian imigrasi, keamanan perbatasan, atau reformasi budaya yang bersifat ideologis. Ketidakkonsistenan ini tidak hanya menunda proses penganggaran, tetapi mengubah tata kelola fiskal menjadi krisis sandera. Konsekuensinya sangat serius. AS menghadapi ancaman nyata, penutupan pemerintahan, potensi gagal bayar, dan runtuhnya kepercayaan global terhadap kredit Amerika. Bagi komunitas bisnis dan pasar internasional, Amerika kini tampak bukan sebagai pemimpin global, melainkan sebagai sistem yang terpecah karena dorongan politik yang saling bertabrakan. Ironinya mencolok, saat perusahaan seperti Ford, Intel, dan GM terus bergerak maju, membangun kembali rantai pasokan, berinvestasi dalam teknologi hijau, dan mengadopsi manufaktur pintar, Kongres justru lumpuh oleh pertikaian partisan, menghambat pengesahan undang-undang infrastruktur penting, dan menunda rencana pemulihan strategis. Hasilnya, Kongres tak lagi berfungsi sebagai lembaga pembuat kebijakan. Ia telah menjadi medan pertempuran ideologi, tempat slogan menggantikan solusi. Sementara itu, cabang eksek reaksi politik dan kemarahan publik, kontroversi Ford. Keputusan Ford untuk memangkas 2.000 pekerjaan, merestrukturisasi jalur produksinya, dan beralih ke model manufaktur, otomatis tidak hanya mengguncang industri otomotif, tetapi juga memicu badai kemarahan politik, terutama dari kalangan populis sayap kanan. Memimpin gelombang kemarahan tersebut adalah Donald Trump, ikon nasionalisme ekonomi dan tokoh yang mengklaim sebagai suara kelas pekerja Amerika, yang langsung menuduh Ford sebagai pengkhianat bangsa karena lebih mementingkan keuntungan global daripada loyalitas terhadap Amerika. Dan Trump bukan satu-satunya. Gelombang anggota parlemen konservatif menuntut agar Ford dicabut dari insentif pajak,
menyerukan pencabutan subsidi dan menggambarkan perusahaan itu sebagai lambang dari kapitalisme tanpa jiwa. Media pun ikut serta, membanjiri tajuk utama dengan narasi seperti Ford mengkhianati pekerja Amerika dan raksasa globalis menyamar sebagai ikon Amerika. Namun, Ford menolak untuk mundur. CEO Jim Farley secara terbuka merespons dengan tegas. Hari ini kami mengorbankan 2.000 pekerjaan untuk melindungi 20.000 pekerjaan dalam 5 tahun ke depan. Ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah pernyataan strategis, sebuah deklarasi tentang kelangsungan hidup jangka panjang di tengah ekonomi global yang berkembang pesat. Ford tidak menyewa firma humas untuk memperbaiki dampak negatifnya. Mereka tidak mengadakan dengar pendapat publik. Mereka membiarkan produk dan kinerja mereka berbicara sendiri. Pertentangan antara Ford dan Trump dengan cepat berkembang melampaui sekadar perselisihan antara bisnis dan politik. Ini menjadi pertarungan simbolis antara dua pandangan dunia. Satu pihak mendorong evolusi industri untuk memenuhi tuntutan masa depan, dan pihak lain merindukan masa kejayaan industri yang sudah tidak lagi sejalan dengan realitas ekonomi masa kini. Di tengah perselisihan ini adalah rakyat Amerika biasa, terutama komunitas kelas pekerja, yang terombang-ambing antara ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan harapan akan kebangkitan industri baru yang berkelanjutan. Pertanyaan yang mereka hadapi bukan hanya soal lapangan kerja. Ini tentang identitas, martabat, dan apakah Amerika dapat bertransisi ke masa depan tanpa meninggalkan rakyatnya. Serangan balik skala penuh dari Tiongkok. Ketika Amerika Serikat memperketat pembatasan ekspor atas teknologi manufaktur chip canggih, termasuk memblokir akses Tiongkok terhadap mesin litografi EUV dari ASML di Belanda, banyak yang percaya bahwa upaya Tiongkok untuk menyamai keunggulan semikonduktor Barat akan terhenti. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Tiongkok tidak mundur. Mereka melancarkan serangan balik dengan strategi nasional berskala penuh. Melalui dana investasi raksasa yang didukung negara, pemerintah Tiongkok menyuntikkan lebih dari 75 miliar dolar ke dalam perusahaan semikonduktor domestik, mulai dari raksasa milik negara seperti SEMICA hingga startup desain chip yang lincah. Lembaga-lembaga riset direstrukturisasi, dan universitas teknik papan atas diwajibkan mengembangkan program mikroelektronika khusus. Beijing secara resmi membingkai upaya ini sebagai perang rakyat di era teknologi, mengakui bahwa semikonduktor bukan lagi sekadar produk komersial, melainkan tulang punggung pertahanan nasional, kecerdasan buatan, big data, dan komputasi super. Hasilnya mulai terlihat. Chip 7 nm buatan dalam negeri telah muncul, meskipun tanpa akses terhadap mesin EUV. Inovasi dalam fotolitografi multistep dan algoritma koreksi kesalahan tingkat lanjut memungkinkan Tiongkok sementara melewati blokade teknis tersebut. Sasaran mereka selanjutnya, proses 5 nanometer dan 3 nanometer, tingkat yang saat ini hanya dikuasai oleh segelintir pemain global. Namun serangan balik Tiongkok tidak berhenti pada teknologi. Mereka juga meluncurkan serangan finansial. Bank Rakyat Tiongkok secara diam-diam mengurangi kepemilikannya atas obligasi pemerintah Salam sambil menjual saham besar-besaran di perusahaan teknologi yang terdaftar di Amerika Serikat. Ini bukan sekadar penyeimbangan portofolio, melainkan pembalasan sistemik yang diperhitungkan, menargetkan jantung dominasi keuangan Amerika. Ketika obligasi dijual, suku bunga ditekan naik, dan posisi global dolar menjadi tidak stabil. Jika tren ini terus berlanjut dan meningkat, hal itu dapat merusak peran ASEAN sebagai pilar utama sistem keuangan global. Pesan Tiongkok sangat jelas, jika mereka dikeluarkan dari permainan teknologi, mereka akan mengganggu medan permainan keuangan. Ini adalah perang tanpa tembakan, tetapi dengan korban ekonomi nyata. Dan ini adalah konfrontasi di mana kedua kekuatan besar sama-sama berisiko menderita secara mendalam. Gejolak di pasar global, harga dari penyimpangan strategis Amerika.
Selama beberapa dekade, Amerika Serikat berperan sebagai kompas ekonomi global, sumber arah, stabilitas, dan strategi. Namun hari ini dunia bukan terguncang oleh kekuatan Amerika, melainkan oleh ketidakpastiannya. Apa yang dulu dipandang sebagai pilar keteraturan kini menjadi sumber gangguan dalam rantai pasokan dan sistem perdagangan global. Keputusan-keputusan penting tentang tarif, subsidi, dan pengendalian teknologi yang seharusnya dipandu oleh strategi jangka panjang, kini tampak berubah-ubah mengikuti dorongan politik. Kebijakan yang diberlakukan hari ini bisa saja dihentikan besok, lalu diperkenalkan kembali minggu depan dengan nama baru. Model pembuatan kebijakan refleksif ini membuat dunia usaha, mitra internasional, dan investor tidak dapat merencanakan, bahkan untuk jangka menengah, apalagi untuk stabilitas jangka panjang. Ambil contoh pendekatan Amerika Serikat terhadap rantai pasokan kendaraan listrik, EV. Meskipun mewajibkan kandungan domestik tinggi dalam baterai dan komponen EV, yang tampaknya mendukung industri AS tidak memiliki infrastruktur penting untuk menambang dan memurnikan mineral seperti litium, kobalt, dan nikel. Sebagian besar bahan ini berasal dari Tiongkok atau negara berkembang di luar lingkup strategis AS. Ketidaksesuaian antara ambisi kebijakan dan kemampuan operasional justru mengubah niat baik menjadi hambatan logistik. Disonansi ini telah mendorong mitra-mitra strategis seperti Eropa, Kanada, dan Jepang untuk secara terbuka mempertanyakan kepemimpinan ekonomi Washington. Mereka bukan meninggalkan ASN karena tidak setia, tetapi karena mereka tak lagi mampu terus menyesuaikan arah bagi mitra yang tak punya haluan yang jelas. Sementara itu, perjanjian perdagangan yang mengecualikan ASEA, seperti CPTPP dan RCEP, terus memperluas pengaruhnya, membawa tatanan ekonomi baru yang berpusat di Asia dan Pasifik. Ketidakhadiran Amerika tidak hanya membatasi volume perdagangannya, tetapi juga menyingkirkan AS dari proses penulisan ulang aturan ekonomi global, wilayah yang dulunya mereka kuasai. Bahkan inisiatif Amerika yang berprofil tinggi seperti Build Back Better World dan Inflation Reduction Act, IRA, yang dimaksudkan untuk menandingi Tiongkok, dipandang tidak memadai, terpecah-pecah, dan terlalu berfokus ke dalam negeri. Alih-alih memperkuat pengaruh Amerika, kebijakan-kebijakan ini justru mencerminkan tren kebijakan industri hiperdomestik yang terputus dari kerangka kerja kolaboratif. Hasilnya, bukan hanya hilangnya kepercayaan, tetapi juga risiko kemunduran ekonomi sistemik. Dalam ekosistem global yang saling terhubung, ketidakstabilan di pusat dapat memicu kegagalan berantai. Menurunnya investasi, meningkatnya risiko geopolitik, inflasi yang tak terkendali, dan terputusnya rantai pasok. Di dunia di mana kecepatan dan konsistensi adalah kunci untuk bertahan hidup, Amerika bukan lagi kekuatan pemandu, melainkan konduktor yang bingung dan justru membuat kereta keluar jalur. Ford bukan mundur, tapi menggambar ulang peta industri Amerika. Ketika Ford mengumumkan penutupan pabrik-pabriknya di AS dan relokasi jalur produksi ke luar negeri, respons publik langsung dipenuhi kemarahan. Kemarahan itu bisa dimengerti. Masyarakat merasa dikhianati. Namun jika ditelaah lebih dalam, Ford tidak sekadar melarikan diri demi biaya produksi yang lebih murah. Mereka sedang menjalani perombakan struktural besar-besaran, mendefinisikan ulang esensi manufaktur Amerika untuk abad ke-21. Dalam model lama, pabrik-pabrik Ford adalah ikon industrialisasi, jalur perakitan yang padat, pekerja sistem shift bergantian, dan efisiensi berbasis skala besar. Namun di era pasca minyak, sistem seperti itu telah usang. Prioritas masa kini adalah teknologi, personalisasi, dan kecepatan. Ford kini membangun model baru, pabrik senyap, di mana robot menggantikan tenaga manusia, AI memantau setiap komponen, dan perangkat lunak mengatur apa yang dulunya dikendalikan oleh perangkat keras. Perubahan ini melampaui proses produksi semata. Ford juga merevolusi cara konsumen berinteraksi dengan produknya. Tidak ada lagi dealer, tidak perlu ruang pamer. Sebaliknya, konsumen menyesuaikan kendaraan mereka melalui aplikasi, memesan secara online, dan menerima mobil yang dibuat khusus untuk mereka
layaknya pembelian perangkat teknologi premium. Yang lebih penting, Ford menyampaikan pesan yang jelas. Agar bisnis Amerika bisa bertahan hidup, mereka harus melepaskan warisan abad ke-20. Mereka harus menanggalkan zirah industri lama dan mengadopsi identitas baru, di mana teknologi menjadi inti, data menjadi sumber daya, dan adaptabilitas menjadi keunggulan. Dalam hal ini, Ford bukan satu-satunya, namun mereka berdiri sebagai pelopor pemberani, menerima risiko dan menghancurkan cetakan lama demi menguji model produksi masa depan yang mungkin perlu diikuti oleh seluruh lanskap industri AS jika ingin tetap relevan. Ford bukan melarikan diri, mereka sedang menggambar ulang peta industri dengan robot dan aplikasi. Bagaimana dengan kamu? Siap pesan mobil seperti pesan pizza? Tulis komentarmu di bawah, tim showroom atau tim smartphone. Amerika Serikat, dari penopang global menjadi simbol ketidakstabilan kebijakan. Selama sebagian besar era modern, Amerika Serikat berdiri sebagai model strategi jangka panjang, konsistensi, dan kepemimpinan global. Namun dalam satu dekade terakhir, citra itu perlahan-lahan terkikis, bukan karena ancaman eksternal, tetapi akibat disfungsi politik internal yang mendalam. Sejak masa kepresidenan Donald Trump, Amerika Serikat memasuki siklus perubahan kebijakan yang terus-menerus. Kebijakan yang diberlakukan hari ini bisa dibatalkan oleh pemerintahan berikutnya. Setiap presiden baru membawa buku pedoman yang sama sekali berbeda, seringkali membongkar apa yang telah dibangun oleh pendahulunya. Kongres, yang seharusnya menjamin kesinambungan, begitu terpecah hingga nyaris tak berfungsi, mengakibatkan penundaan panjang dalam paket pendanaan, legislasi ekonomi, bahkan rancangan undang-undang infrastruktur yang krusial. Ketidakstabilan kronis ini bukan hanya menyulitkan pemerintahan domestik, tetapi juga menciptakan kekosongan kekuasaan di panggung global. Ketika Amerika Serikat tidak dapat berkomitmen pada kebijakannya sendiri, sekutu-sekutunya mulai membangun mekanisme alternatif. Tiongkok mempercepat penciptaan aturan perdagangan dan teknologi baru. Uni Eropa meningkatkan dorongannya untuk otonomi strategis. Lembaga-lembaga keuangan internasional mulai mencari kerangka kerja multipolar alih-alih bergantung semata pada Washington. Yang lebih parah lagi, Amerika Serikat tidak lagi dipandang sebagai tempat aman untuk investasi. Dengan volatilitas kebijakan yang kini menjadi hal biasa, perusahaan multinasional kehilangan kepercayaan pada prediktabilitas Amerika. Sebuah bisnis tidak dapat merencanakan masa depan ketika tidak jelas siapa yang akan memenangkan pemilu berikutnya, atau apakah insentif saat ini akan bertahan melewati siklus politik. Dengan kata lain, Amerika sedang menjadi sumber risiko terbesar bagi sistem yang dulu ia rancang sendiri. Bukan karena kehilangan kemampuan, tetapi karena telah menyia-nyiakan kredibilitas strategisnya. Dan di dunia yang sudah penuh dengan ketidakpastian, hal terakhir yang dibutuhkan oleh ekonomi global adalah sebuah adidaya yang kehilangan arah. Tiongkok tak lagi bermain sesuai aturan tapi menulis ulang permainannya sendiri. Selama bertahun-tahun, Tiongkok dipandang sebagai pengikut, berusaha mengejar ketertinggalan dari Barat dalam perlombaan teknologi global. Namun hari ini, narasi itu telah berbalik arah. Tiongkok tidak lagi sekadar pemain yang mempelajari aturan. Mereka kini sedang mendesain ulang papan catur, menciptakan aturan baru, dan mengundang negara lain untuk ikut serta dalam permainan yang mereka ingin pimpin. Sejak AES dan sekutunya di Barat mulai memblokir akses Tiongkok terhadap teknologi semikonduktor canggih, termasuk alat litografi EUV dari ASML, Beijing tidak mundur. Sebaliknya, mereka mengubah posisi pasif menjadi aksi proaktif, memanfaatkan tekanan sebagai bahan bakar untuk merekayasa ulang seluruh rantai nilai teknologinya. Dengan pendanaan negara lebih dari 75 miliar dolar, Beijing bergerak di 3 bidang utama: produksi perangkat keras, pengembangan sumber daya manusia, dan penciptaan platform teknologi buatan sendiri. Dalam waktu hanya beberapa tahun, Tiongkok berhasil memproduksi chip 7 nanometer pertamanya. Meskipun belum menyamai standar global teratas, ini adalah terobosan simbolik. Kami tidak lagi butuh kalian untuk bertahan hidup.
Di Dragon Valley, pusat teknologi besar di Chongqing, Tiongkok sedang membangun versi mereka sendiri dari Silicon Valley, mengonsentrasikan keahlian dalam bidang semikonduktor, AI, komputasi kuantum, 5G, dan keuangan digital. Namun, strategi ini lebih dalam dari sekadar perangkat keras. Tiongkok menyadari bahwa supremasi teknologi sangat terkait erat dengan kemandirian finansial. Mereka secara sistematis melepaskan diri dari sistem keuangan global yang didominasi oleh AS, menjual obligasi pemerintah AS, mengurangi cadangan dolar AS, dan mempercepat pengembangan yuan digital (CNY). Tujuannya? Membangun arsitektur keuangan paralel, di mana dolar tidak lagi menjadi raja. Dan ini bukan sekadar manuver defensif, ini adalah peringatan strategis. Jika Barat terus mengucilkan Tiongkok dari ekosistem teknologi, maka Tiongkok akan merongrong fondasi sistem keuangan global. Serangan ini senyap namun mendalam, menargetkan struktur kepercayaan yang selama ini menopang dominasi Amerika. Yang lebih mengkhawatirkan, Tiongkok tidak sendirian. Mereka diam-diam menarik dukungan dari negara-negara berkembang di Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Wilayah yang selama ini tunduk pada dominasi dolar tanpa pernah merasakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Negara-negara ini kini mencari alternatif, dan Tiongkok siap memberikan jawabannya. Kampanye decoupling teknologi ini bukan sekadar persaingan, melainkan strategi restrukturisasi global yang disengaja. Tiongkok tidak lagi puas menjadi bagian dari ekosistem ciptaan Barat. Mereka sedang membangun ekosistem sendiri, cukup kuat, cukup mandiri, dan cukup menarik untuk mengubah tatanan global dalam dunia pasca globalisasi. Ini bukan sekadar perebutan kekuasaan, ini adalah pendakian strategis. Tiongkok tidak sekadar ingin duduk di meja, mereka ingin mendesain ulang mejanya dan memilih sendiri siapa yang pantas duduk di sana. Dunia berubah lebih cepat dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa bertahan selamanya hanya dengan kejayaan masa lalu. Ford sedang menggambar ulang peta industri, Tiongkok sedang menulis ulang aturan, dan AS sedang berjuang di tengah konflik internal dan arah yang hilang. Secara pribadi, saya percaya hanya mereka yang berani mematahkan pola lama yang mampu melangkah ke era baru. Tradisi itu berharga, tetapi tanpa pembaruan, ia hanya menjadi beban. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita mempertahankan tradisi atau merestrukturisasi demi bertahan hidup? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung kami. Sampai jumpa di video berikutnya.